dipersembahkan oleh Amran. Kelihatannya heroik sekali ya. Tapi ini saya mewakili orang-orang yang skeptis tadi, yang pesimistis tadi ya. Alah, itu kan cecurut-cecurut aja itu. Bos-bosnya itu tidak diapa-apakan, bebas berkeliaran. Dan dugaan orang atau banyak orang cerita, orang-orang yang dimaksud ini adalah orang-orang di seputar presiden. Di kabinet, di DPR, di kementerian. Kementerian itu bisa di kementerian Anda maupun kementerian terkait ya. Atau di tempat-tempat yang strategis. Mereka itu punya kekuatan yang luar biasa. Sampai di situ bagaimana Anda menjelaskannya? Berarti orang yang menyampaikan Bapak mungkin kurang baca berita. Oke, apa yang Anda pernah lakukan? Enggak, yang kemarin tersangka itu kan raksasa tuh. Bukan di bidang pangan saja. Dan Bapak lebih tahu. Nah, mestinya Pak Andi Noya sampaikan mereka, ini yang besar nih, ini yang sedang, ini yang kecil. Beras kemarin 36 itu raksasa tuh. Bukan perusahaan raksasa tuh. Singapura. Iya. Dari di sana mereka. Tapi yang kedua, menengah tak beresin. Yang sedang-sedang juga diberesin. Diberesin. Jadi ini intinya tidak pandang bulu. Enggak pandang bulu. Kemudian yang kemarin terjadi beras tanda petik nipu ya. Bukan si tanda petik, tidak ada tanda petiknya, nipu. Gimana Bapak Presiden? Ada 200 merek. 212 merek. Di 10 provinsi. Di 10. Beresin, siap Bapak Presiden. Sudah 36 tersangka. Kenapa? Kalau kita lemahkan petani, negara ini lemah. Karena mereka adalah pahlawan pangan. Bayangkan kontribusi petani Indonesia saat ini adalah berkontribusi pada dunia. Karena petani Indonesia menaikkan produksi sehingga tidak impor. Tidak impor, dampak positifnya adalah saudara-saudara kita seluruh dunia merasakan yang konsumsi beras. Karena harga 460 turun menjadi 372. Baik. Ini berkaitan dengan kebijakan ya di dalam konteks ketahanan pangan, swasembada. Seberapa besarnya pengaruh politik untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang ada dari pengalaman Anda ini? Pengalaman kami melihat Bapak Presiden sekarang luar biasa. Kebijakan sektor pertanian, khususnya orang-orang rakyat kecil, itu perhatiannya Bapak luar biasa. Biasanya hari ini kita minta kebijakan, besok instruksinya sudah jalan. Atau impresnya sudah selesai, 2-3 hari selesai. Okay. Nah, memang kalau saya di saat sekarang, apa yang disampaikan Bapak Presiden itu sangat tepat. Harus swasembada, pangan, energi, air, kemudian kita hilirisasi, kemudian untuk generasi kita supaya tidak stunting, MBG. Jadi ini kalau ini berjalan semua, insya Allah ke depan generasi muda akan menikmati hasil kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Kembali ke strategi kita ya menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Di sini kan kalau saya baca ini roadmap kita di 2027 sampai 2029 ya. Kita menargetkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Pengertian lumbung pangan dunia itu apa? Kita bisa mensuplai negara lain. Ini yang disampaikan Presiden di PBB juga. Betul. Kita membuat klaster di Merauke itu 1 juta hektar. Yang terluas di dunia itu karena ada orang mengatakan ahli bahwa yang paling luas adalah Amerika di Arkansas, di Amerika, negara bagian kan. Kami ke sana. Ternyata 1,2 juta bukan hektar, acre. Artinya 500.000 hektar. Kita 1 juta. Jadi kita membuat kalau 1 juta ini jadi generasi milenial, generasi Z, ini yang akan menikmati. Kalau kita menggunakan teknologi tinggi, bisa produksi katakanlah minimal 7 ton.
Sekarang 7 ton. Apalagi bisa 10 ton nanti. 7 ton kali 3 itu 21. 7 kali 14, 21 ya. 21 ton per tahun. Kalau kali 1 juta, itu 20 juta ton per tahun. 20 juta ton per tahun. Itu luar biasa. Coba dihitung. Katakan, jadi 20 juta ton beras. Saya ulang, 1 juta nih. Katakanlah 3 kali, berarti 20 ton. 20 ton kan? 20 ton berarti 20 juta gabah. 20 juta gabah berarti padinya itu 10 juta ton. Baru yang 1 juta, bagaimana yang 2 juta? Ini dibangun secara bertahap. Kalau 10 juta Maroke saja, kalau kali 3, 30 juta ton. Artinya 50 tahun, 30 tahun, 50 tahun, Indonesia tidak akan impor. Kita persiapkan generasi kita, bukan untuk penduduk 286 juta, tapi 300-350 juta bisa kita siapkan pangannya dari sekarang. Karena 3 juta ini dengan klaster kita bangun, food estate kita bangun, semua teknologi tinggi. Dan anak muda, generasi milenial turun. Karena generasi milenial tidak akan turun di sektor pertanian, tidak menguntungkan, dan tidak menggunakan teknologi tinggi. Mereka turun, sekarang ada 27.000 turun. Teknologi tinggi, kemudian menguntungkan. Pendapatan mereka, testimoni mereka ya, ada disebar di video-video itu 24 juta, bersih, per orang, 20 juta. Yang minimal 15 juta. Per orang per bulan. Kita membentuk klaster, kita berikan insentif, berikan alat mesin pertanian, bibit unggul, silakan kerja. Silakan kita membuat suatu klaster kecil, 200 hektar, 15 generasi milenial. Kami berikan peralatan, itu gratis. Gunakan, pendapatannya 20 juta, kan lebih tinggi dari menteri. Menteri 19 juta. Jadi mereka bagaimana mencetak generasi yang unggul, produktif, dan visioner. Ya, kita berikan aplaus juga. Baik, menarik ya, karena tadi berkaitan dengan intensifikasi ya. Ini kan faktor utama yang memegang peran juga adalah pupuk ya. Tadi Anda bilang pupuk yang berkualitas, kemudian tepat sasaran, ya, dan tentu saja tepat waktu ketika dibutuhkan. Distribusi pupuk ini bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah? Yang pertama adalah regulasi. Dulu menteri terlibat 12, gubernur 38, kemudian 514 bupati. Ini nggak ada. Langsung dari Kementerian Pertanian, pabrik langsung petani. Selesai. Itu keluar impres, 1. Yang kedua, volume berikan sesuai permintaan petani. Naik 2 kali lipat. Ini selesai. Ini aku beresin. Kita beresin. Kemudian distribusinya kita perbaiki ke seluruh Indonesia. Kemudian kami buka layanan siapa petani yang tidak mendapatkan pupuk. Itu boleh melapor atau harganya lebih tinggi dari HET, harga eceran tertinggi ditetapkan oleh pemerintah. Kami temukan keluhan 2039 distributor. Yang nakal tadi. Yang nakal menaikkan harga di atas. Dia naikkan 18% dari HET sampai 20%, ada 30%. 3 hari lalu kami tutup, semua tutup tanpa pandang bulu. Kenapa? Mereka merugikan petani. Distributor terlambat merugikan petani. Harga pupuk dinaikkan melewati harga eceran tertinggi, itu merugikan petani. Jumlah pupuk merugikan petani, ini sudah beres semua. Tinggal kita akan perbaiki di produksi. Banyak sekali sawah-sawah yang berubah fungsi jadi lahan perumahan. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal ini? Dipersembahkan oleh Download Metro TV Extend sekarang.